Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, saya ucapkan selamat atas keberhasilan kalian bisa naik ke kelas 8. Dan perkenalkan, nama saya Bapak Imam Bukhari SPDMM, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian yang saya hormati, di tengah masa COVID ini kita tidak bisa bertatap muka, sehingga kita mengadakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk daring atau belajar di rumah. Anak sekalian, selanjutnya mari kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Materi kedua adalah menyimpulkan isi teks berita. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak dapat menjelaskan pengertian unsur berita, bisa menemukan unsur berita, dan bisa menyimpulkan teks berita. Selanjutnya anak-anak harus menyimak rangkuman materi yang berkaitan dengan teks berita, kemudian menyaksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa berbakti kepada orang tua, hormat kepada bapak ibu guru, dan sayang pada adik-adiknya. Anak-anakku yang saya sayangi, khususnya anak-anakku kelas 8, pada sore hari ini kita akan bersama-sama membahas materi yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia, khususnya kurikulum 2013 ya. Pada bab yang pertama, yaitu berita seputar Indonesia. Anak-anak, pada bab pertama ini kalian akan mempelajari bersama-sama mengenai teks berita. Baik, anak-anak, untuk lebih jelasnya ikuti paparan berikut ini. Yang pertama, anak-anakku, bahwa berita ya, pengertiannya itu suatu laporan atau informasi yang di dalamnya memuat tentang suatu kejadian atau peristiwa yang sifatnya aktual, yang bersifat faktual ya. Berita ini biasanya disajikan lewat media cetak atau mungkin juga bisa menggunakan media elektronik. Jadi bisa menggunakan koran atau mungkin TV atau mungkin juga internet atau mungkin dari mulut ke mulut atau dari pembicaraan orang per orang. Itu pengertiannya. Baik, berikutnya anak-anakku. Bagian berita ya, kalau kita lihat dalam berita di dalam surat kabar, di situ ada 5 bagian yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, headline. Headline ini biasa disebut judul ya. Misalnya hasil ujian nasional SMP di wilayah tertentu misalnya, itu sangat baik. Itu adalah headline-nya ya. Kemudian yang bagian yang kedua dalam berita itu ada deadline ya. Deadline itu biasanya nama media massa, tempat peristiwa, juga tanggalnya. Misalnya Jawa Pos ya, Jawa Pos Surabaya tanggal berapa. Itu namanya deadline. Kemudian yang ketiga ada lead ya. Ini merupakan unsur yang paling penting dalam berita karena menentukan apakah isi dari berita tersebut itu dibaca atau tidak oleh masyarakat. Jadi leadnya itu bisa dilihat pada paragraf pertama. Ketika paragraf pertamanya itu sudah menarik, maka seseorang itu akan membaca secara lengkap. Tetapi kalau tidak menarik, maka orang tidak akan membacanya. Nah ya, berikutnya ada body. Itu merupakan tubuh berita, isinya peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, jelas, padat ya. Ini juga merupakan suatu bagian perkembangan dari berita yang dijelaskan pada paragraf pertama tadi. Ini bagian dari berita-berita yang dapat kita ketahui.
Berikutnya, anak-anak, unsur berita. Unsur berita memang yang sering kita pelajari itu ada 5W 1H, atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada adik simbah. Jadi 5W 1H itu H itu misalkan what, apa yang terjadi, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi ini kalau di dalam bahasa Inggris ada 5W 1H, kalau di dalam bahasa Indonesia ada adik simbah. Unsur-unsur berita itu terdiri dari 5 tersebut. Baik, berikutnya syarat berita yang baik. Pertama, harus merupakan fakta atau bersifat faktual, karena berita itu akan menarik kalau itu fakta ada, ya, bukan apa imajinasi, tetapi suatu kenyataan. Yang kedua, harus merupakan kejadian yang terkini atau sifatnya aktual. Kalau berita itu yang baik, ya yang baru, tapi kalau sudah lama maka namanya berita yang basi, tidak akan menarik lagi. Kemudian berikutnya bersifat seimbang, tidak memihak. Kalau memberitakan sesuatu itu sesuatu yang harus bersifat faktual, apa adanya, tidak memihak pada siapapun, tetapi semata-mata menyampaikan sesuatu yang sebenarnya. Berikutnya, berita harus lengkap, mengandung semua unsur. Jadi kalau berita yang baik, ya mulai dari apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimananya itu harus jelas. Sehingga itu dinamakan suatu berita yang lengkap. Berikutnya, berita harus menarik dan manfaat. Nah ini, menarik dan bermanfaat. Memang apakah sesuatu yang kita laporkan, kita beritakan itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Memberi informasi yang bermakna atau tidak? Maka ini harus kita perhatikan. Yang berikutnya, berita harus disusun dengan sistematis. Ya, dalam sistematis ini baik kalimatnya maupun pilihan katanya harus sesuai, harus tepat. Baik, berikutnya anak-anak, penyimpulan berita. Anak-anak, dalam materi pelajaran kalian ada subbab itu menyimpulkan berita. Caranya sangat mudah. Baca berita atau mendengarkan berita itu secara utuh, kemudian sambil membaca atau sambil mendengarkan, kita bisa menentukan unsur-unsur berita, adik simbah atau 5W 1H, apa berita, apa yang terjadi, kapan, di mana, dan seterusnya. Yang ketiga, baru membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita tersebut. Yang keempat itu cara menyimpulkan isi berita, ditulis dengan sebuah paragraf berdasarkan pokok-pokok berita yang telah ditemukan dalam teks berita atau wacana berita. Jadi cara menyajikannya dibuat dalam sebuah paragraf. Baik, berikutnya pada subbagian pelajaran kalian juga ada tanggapan isi berita. Tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, atau yang lain. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambahkan pendapat. Tapi perlu diingat bahwa tanggapan itu dikeluarkan harus bersifat objektif, disertai dengan alasan yang logis, bukan subjektif ya. Harus objektif sesuai dengan objeknya. Sesuai dengan objeknya yang disertai dengan alasan yang logis. Jadi caranya anak untuk membuat tanggapan itu, kalian membaca berita, kalian ungkapkan apakah setuju, apakah tidak setuju, apakah suka, apakah tidak suka. Tetapi yang paling penting ketika Anda menyampaikan setuju, kalian harus mampu ya menunjukkan alasannya kenapa. Kalau tidak setuju, alasannya kenapa. Ini tanggapan kita. Jadi untuk tanggapan ini paling tidak kalian harus membaca beritanya, memberikan komentar yang baik, yaitu memberikan tanggapan yang baik, yang kesemuanya harus logis ya. Logis itu bisa diterima oleh nalar. Baik, hal-hal yang perlu ditanggapi anak-anak, kalau kalian diminta untuk menanggapi sebuah berita, maka ada dua hal yang perlu ditanggapi. Yang pertama, isi berita itu tadi kelengkapannya. Kelengkapan isi berita itu adik simbahnya itu seperti apa, jelas atau tidak. Kadang-kadang satu berita yang disampaikan itu apa, di mana, kapannya ada, tapi bagaimana kelanjutannya tidak ada. Atau mungkin berita itu disampaikan kurang unsur mengapanya atau di mananya. Berarti ini kelengkapan isinya itu tidak
tidak lengkap karena dilihat dari unsur-unsur beritanya tadi masih kurang. Misalnya begini, isi berita sangat lengkap karena semua unsur berita tergambar dengan jelas, misalnya berita yang baik itu semacam itu. Yang kedua, anak-anak, hal yang perlu ditanggapi adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang dimaksudkan apakah kalimatnya atau pilihan katanya jelas atau tidaknya. Misalnya, bahasa yang digunakan sangat jelas karena kalimat yang digunakan efektif dan menggunakan kata baku sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran. Ini cara menanggapi atau kalian nanti diminta untuk menanggapi sebuah teks berita yang disampaikan atau yang kalian baca. Baik, anak-anakku yang saya sayangi, untuk sementara demikian yang dapat saya sampaikan mengenai berita sampai pada tanggapan sebuah berita. Untuk kelanjutan mengenai berita ini kita dapat mempelajari pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mungkin mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya yang nantinya akan saya jawab dan akan saya penuhi jika itu terkait dengan materi pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Abdul, dua peristiwa kebakaran terjadi hampir bersamaan malam tadi di kota Surabaya dan perbatasan Surabaya dengan Gresik. Api meludeskan sebuah gudang kanvas rem yang ada di Driorejo Gresik dan kantor Pusvetma di Surabaya. Kebakaran hebat melanda gudang kanvas rem PT Aldaco di kawasan Driorejo Gresik dini hari tadi. Api yang muncul dari salah satu sudut gudang seluas 50 kali 100 meter dengan cepat menjalar dan meludeskan seluruh bahan baku kanvas rem, sehingga kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran sempat membuat panik karyawan gudang saat berusaha mengamankan bahan kimia mudah meledak dalam drum, serta saat mengevakuasi kendaraan yang terdapat di gudang di sebelahnya. 5 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman. Menurut Kepala Polsek Driorejo, Ajun Komisaris Polisi Sugeng Winarto, belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, meski diduga akibat terjadinya arus pendek listrik. Sebelumnya kebakaran juga melanda sebuah ruangan di kantor Pusat Veterinaria Farma di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Sumber kebakaran berasal dari lantai 2 di ruangan sentral air conditioning dan filter udara. Api dengan cepat membesar dan menyebabkan seluruh isi di ruangan ini ludes terbakar tanpa tersisa. Beruntung 6 mobil pemadam kebakaran cepat tiba di lokasi dan melakukan pemadaman dalam waktu kurang dari 30 menit, sehingga api tidak menjalar di lantai 1 yang merupakan laboratorium penyakit kuku dan mulut. Menurut Kepala Pusvetma Hari Besar Susianto, akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dari Gresik dan Surabaya, Heri Susetyo, Metro TV. Anak-anak, demikian tadi materi tentang mengidentifikasi dan menemukan unsur berita yang telah kalian saksikan. Pertama, rangkuman materinya, kemudian kalian sudah menyaksikan tayangan berita Metro 1. Saya harapkan anak-anak bisa memahaminya. Selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas yang harus kamu kumpulkan, diantaranya 1, menentukan atau menemukan unsur-unsur berita dengan menjawab pertanyaan 5W1H atau adik Simba. Tugas yang kedua, kalian harus bisa membuat kesimpulan isi teks berita tersebut. Jawaban dari pertanyaan itu tadi kamu tulis di kertas bergaris. Kamu beri nama lengkap, nomor absen, dan nama kelas. Setelah itu kamu foto dan kamu kirim lewat WA. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.